berharga di matamu, penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, Tuhan. Kini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Lakukan aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Mari teman-teman dari kenal sekali lagi, rasakan lagu ini dengan bersuka. Kini ku tahu ku berharga di matamu, penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, Tuhan. Kini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Lakukan aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu yang jadi di dalam hidupku. Kini hidupku Tuhan, ku lawan padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Yang jadi di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Selama kami menyembah, selama kami memuji Engkau ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikanlah kami telinga yang dengar akan firman-Mu dan hati yang menerima firman-Mu ya Tuhan. Berkati buat guru-guru yang menyampaikan firman, supaya apa yang keluar dari mulut bibirnya adalah yang daripada Engkau ya Tuhan. Sertai ya Tuhan, lindungi kami dari pertama pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Luar biasa bukan? Tuhan senantiasa menyertai kalian dan melindungi juga. Siang hari ini kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian, buka telinga, buka hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, apakah kalian pernah melihat borgol mainan atau tali? Ya, borgol atau tali biasanya diikatkan di pergelangan tangan. Borgol selalu terikat dengan kuat dan tidak mudah lepas. Coba kalian peragakan borgol mainan di tangan kalian. Setelah borgol tersebut dipasang, susah dilepas bukan?
Nah, kakak juga pernah mencoba borgol di tangan kakak. Susah sekali untuk melepaskannya. Wah, ternyata tidak ada satupun dari kita yang bisa melepaskan ikatan ini ya. Di Alkitab, ada seseorang yang dilepaskan dari ikatan seperti ini. Orang ini tidak diikat menggunakan tali yang bisa digunting seperti ini, tapi dia diikat dengan rantai besi yang sangat kuat, yang tidak mungkin dibuka oleh siapapun. Murid-murid Yesus sedang dalam bahaya. Mereka dicari-cari, hendak dibunuh dan ditangkap. Orang-orang yang percaya kepada Yesus makin banyak jumlahnya. Di mana-mana ada orang yang percaya kepada Yesus, tapi ada orang-orang yang tidak suka kalau mereka ini percaya kepada Yesus. Raja Herodes, raja yang waktu itu memerintah, sangat tidak suka kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ia bahkan membunuh seorang murid Yesus yang bernama Yakobus. Herodes juga menangkap Petrus. Petrus ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh Raja Herodes. Petrus dimasukkan ke penjara yang paling dalam. Petrus dijaga oleh 16 prajurit. Tangan dan kaki Petrus dirantai dengan rantai besi. Tidak seorang pun yang bisa melepaskan rantai Petrus. Petrus juga diapit oleh 2 prajurit. 1 prajurit di sebelah kiri dan 1 prajurit di sebelah kanan. Tapi ada orang-orang yang berdoa untuk Petrus. Orang-orang ini mengasihi Yesus dan mengasihi Petrus. Mereka berdoa sungguh-sungguh untuk Petrus. Mereka memohon kepada Tuhan untuk membebaskan Petrus dari penjara. Allah mendengar doa orang-orang ini. Rencana Allah dalam hidup Petrus belum selesai. Allah mau Petrus pergi ke banyak tempat untuk menceritakan tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Malam itu, Petrus tidur. Petrus sangat tenang. Petrus tidak merasa takut. Ada Roh Kudus yang menolong Petrus. Ada Roh Kudus yang menolong Petrus untuk tetap tenang. Petrus bisa dibunuh sewaktu-waktu oleh Herodes, tapi Petrus tenang, bahkan bisa tidur. Petrus tahu ada Roh Kudus yang menyertai dia, yang selalu bersama-sama dengan dia. Petrus juga tahu kalau Roh Kuduslah yang memberikan ketenangan kepada Petrus. Pernahkah kamu merasa takut? Biasanya kamu takut apa? Kalau kamu belum pernah merasa takut, mungkin suatu hari nanti kamu akan merasa takut. Kakak juga pernah merasa takut. Kakak pernah merasa sedih. Tapi Allah menjanjikan seseorang yang selalu menolong kita. Seseorang itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh penolong kita semua. Allah menolong Petrus dengan cara yang ajaib. Ketika Petrus tidur, Allah mengirimkan malaikatnya untuk mendatangi Petrus di penjara. Malaikat itu mendatangi dan membangunkan Petrus. Tiba-tiba, rantai yang tadi mengikat Petrus lepas. Tidak pakai kunci, tidak pakai bor, tidak pakai palu atau alat-alat lainnya. Rantai itu lepas. Siapakah yang bisa melakukan keajaiban seperti itu? Hanya Allah yang sanggup. Allah satu-satunya yang maha kuasa, sanggup melakukan apa saja. Malaikat itu lalu menyuruh Petrus memakai jubah dan sepatunya. Mereka kemudian berjalan melewati pintu demi pintu di penjara. Setelah keluar dari penjara, mereka sampai di pintu gerbang besi yang menuju ke kota.
Tahukah kamu, mujizat terjadi lagi di situ. Pintu gerbang besi yang besar, berat, dan yang pasti terkunci, terbuka sendiri untuk Petrus dan malaikat itu. Mereka berjalan melewatinya. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu, tidak ada apapun yang bisa menghalangi Allah bekerja, termasuk pintu yang berat, besar, dan terkunci. Petrus dipimpin oleh malaikat itu berjalan keluar dari penjara sampai ke ujung jalan. Setelah itu, malaikat Allah pergi meninggalkan dia. Petrus lalu sadar kalau semua yang dia alami adalah mujizat dari Tuhan. Petrus tahu kalau Allah sedang menolong dia. Dari situ, Petrus pergi ke sebuah rumah di mana orang banyak berkumpul di situ. Orang-orang yang berkumpul di situ tidak percaya kalau Petrus bisa keluar dari penjara. Hal itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang dipenjara, dirantai, dan dijaga oleh 16 prajurit bisa keluar dari penjara? Tapi Petrus menceritakan kepada mereka apa yang dia alami, bagaimana Allah menolong dan melepaskan dia dari orang-orang yang merencanakan kejahatan untuk dia. Terpujilah Allah. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang Engkau sudah berikan bagi kami semua. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa hidup kami senantiasa memerlukan Roh Kudus sebagai penolong kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati Tuhan anak-anak di tempat ini, supaya Roh Kudus masuk dalam hidup anak-anak di tempat ini dan senantiasa menjadi penolong dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, setelah kita mendengar firman, sekarang saatnya spa. Spa hari ini kita ambil ayatnya dari Alkitab, yaitu Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, bagaimana dengan cerita kita hari ini? Kalian sangat diberkati? Kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik, yuk kita bersama dengan kakak, kita akan membuat craft. Craft kita apa hari ini ya? Adik-adik, sebelum kita membuat craft, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak lambang dari Roh Kudus itu apa saja? Api, betul sekali. Burung merpati, betul sekali. Apalagi ya? Yuk, coba nanti adik-adik bertanya sama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah kita. Lambang-lambang Roh Kudus. Hari ini kakak akan mengajari kalian untuk membuat lambang Roh Kudus. Kita akan membuat kegiatan kita hari ini lambang dari salah satu lambang Roh Kudus. Ya, kita buat apa ya? Yuk, kita sama-sama akan membuatnya nanti. Adik-adik, bahannya sangat mudah dan ada di sekitar rumah kita. Adik-adik tidak akan kesusahan untuk mencarinya. Yuk kita lihat ya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas bekas buku ya. Terus setelah itu apalagi? Kita membutuhkan kertas berwarna, satu warna oranye, satu warna kuning, dan satu lagi warna merah. Setelah itu apa ya? Pasti kita akan membutuhkan gunting untuk menggunting pola. Nah, setelah itu apa? Pasti kita akan menggunakan
lem untuk menempel pola yang sudah kita gunting tadi. Nah, setelah itu apa adik-adik? Boleh kita menggunakan isolasi untuk menggabung juga nanti. Nah, adik-adik, kalau semua bahannya sudah tersedia, pertama-tama yang harus kita ambil dulu sampul bekas buku. Kita lipat menjadi 2. Ya, kita ambil gunting. Kita gunting. Seperti ini ya adik-adik ya. Kita gunting menjadi 2. Kita gunting. Nah, kita gunting. Setelah itu kita ambil satu guntingan, kita lipat menjadi 2 lagi. Kita lipat menjadi 2 seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting lagi. Kita gunting. Kita gunting lagi menjadi 2 lagi. Menjadi 2. Kita gunting menjadi 2. Seperti ini. Lalu kita gabung menggunakan isolasi seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik, kita gabung ya menggunakan isolasi. Kita ambil isolasinya, kita tempel seperti ini. Nah, supaya tidak lepas. Jadinya panjang. Seperti ini adik-adik. Sangat mudah ya. Setelah itu kita ambil kertas berwarna tadi. Kita buat pola. Polanya seperti ini. Polanya seperti apa? Betul sekali. Polanya seperti api. Pertama polanya besar, kedua sedang, terus yang ketiga kecil. Nah, kita gunting ya adik-adik. Kita gunting polanya. Kita gunting polanya. Kita akan membuat api Roh Kudus, lambang dari Roh Kudus. Nah, kita gunting semuanya dulu. Nah, adik-adik, kita gunting semuanya. Kita gunting sampai ketiga-tiganya sudah selesai digunting. Seperti ini adik-adik. Nanti kakak juga akan ajarin kalian untuk menempelnya, bagaimana cara menempelnya. Satu sudah tergunting, kita ambil lem, kita buka, kita beri lem di ujungnya. Kita ambil kertas yang tadi sudah kita gabung, kita tempel satu di bagian tengah. Seperti ini. Nah, terus kita gunting lagi yang pola yang sedang. Kita mau ambil lagi pola yang sedang, kita gunting. Kita gunting. Kita gunting ya adik-adik ya. Ikutin kakak ya adik-adik ya. Pasti adik-adik nanti bisa. Hasilnya pasti luar biasa, bagus sekali adik-adik. Nanti adik-adik bisa buat lebih dari satu. Bahannya ada di sekitar rumah kita dan kita tidak akan pernah kesulitan untuk mencari bahannya. Nih adik-adik, kakak sudah selesai menggunting. Gunting yang sedang. Kita beri lem sama seperti tadi. Kita gini ujungnya, kita tempel. Nih ya, kita tempel. Nih adik-adik, kita tempel sebelah. Nah, sudah 2, kurang 1 lagi. Ya, warna terakhir. Kita gunting. Kita gunting. Adik-adik kalau main gunting hati-hati ya, karena gunting merupakan benda tajam. Hati-hati. Nah, ini hampir selesai pola yang terakhir. Kita ambil lem lagi. Kita ambil lem lagi. Kita lem lagi ujungnya seperti ini adik-adik. Kita tempel di depan. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita ukur di lingkar kepala kita. Kita ukur seperti ini. Menjadi apa adik-adik?
menjadi topi. Kalian bisa? Aku pasti bisa. Selamat mencoba. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.